Halo Happy Investor dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama NH Korindo Sekuritas. Kali ini kita akan membahas satu calon emiten ya yang akan segera melantai di Bursa Saham Indonesia, yaitu PT Ace Oilfields Terbuka atau dengan kode sahamnya KUAS. Oke, tanpa berlama-lama, coba kita langsung lihat aja. Ini tentang company profile atau background perusahaannya. Ini calon emiten ini bergerak di bidang manufaktur, produksi, peralatan dan perlengkapan untuk pengecatan ya. Jadi produk-produknya meliputi kuas cat, kuas khusus, roll, mini roll, peralatan pengecatan serta baki cat. Perusahaan ini sendiri berbasis di Jawa Barat ya, tepatnya di Bogor. Lalu sejarahnya adalah merupakan hasil joint venture antara PT Ace Penbas Industri dengan Oilfields International dari Australia. Kalau Oilfields Internationalnya sendiri merupakan produsen perlengkapan pengecatan terbesar di Australia sejak tahun 1916. Maka dari itu perseroan juga menyasar pasar ekspor ya dengan tujuan Australia, Selandia Baru, dan Eropa. Oke, berikutnya untuk produk perusahaan. Jadi tadi kan memang sudah dijelaskan dia memproduksi keperluan untuk cat ya. Tapi dalam pemasarannya ada dua lini produk, yaitu yang pertama dengan nama Ace Oilfield sendiri, yaitu dengan peralatan pengecatan dengan kualitas terbaik, baik untuk profesional atau amatir. Nah, satu lagi mereka juga punya line produk namanya Prima, ya ini untuk brand dengan harga yang lebih ekonomis dan itu mulai diluncurkan sejak tahun 2012. Oke, untuk struktur IPO-nya sendiri, jadi yang akan ditawarkan sebanyak 390 juta lembar. Ini setara dengan kurang lebih 30,17% dari modal yang ditempatkan dan disetor setelah IPO. Harga nominal 50 per lembar. Nah, hingga saat ini harga penawarannya adalah di rentang 195 sampai 250 rupiah per lembar. Sehingga total dana yang ditargetkan didapat berkisar antara 76 miliar 50 juta hingga 97,5 miliar. Ini akan dilakukan via EIPO juga dengan penjamin emisi PT NH Korindo Sekuritas Indonesia. Jadi ini sekaligus sebagai disclosure lah bahwa perusahaan kami sendiri yang menjadi underwriter atau penjamin emisi dalam IPO ini. Oke, berikutnya bersama dengan IPO ini juga akan melekat waran seri 1 ya, diterbitkan waran sejumlah 130 juta. Sehingga rasionya adalah 3:1 ya, 3 saham mendapatkan 1 waran. Untuk harga exercise sendiri hingga sekarang masih belum ditentukan ya, jadi hendaknya para calon investor untuk kembali mencermati gitu prospektus berikutnya atau update mengenai IPO ini ke depannya. Pelaksanaan waran sendiri direncanakan 6 bulan sejak diterbitkan dengan masa berlaku 18 April sampai 18 Oktober 2022. Nah, kalau tidak mengeksersis waran ini, maka efek dilusi yang bisa tercapai maksimal 9,14%. Oke, ini untuk jadwalnya ya. Mungkin sekarang kita pada saat syuting ini baru akan menyelesaikan periode book building dengan target untuk masa IPO-nya antara tanggal 8 sampai 14 Oktober dengan tanggal pencatatan di bursa diperkirakan 18 Oktober 2021. Tapi sekali lagi ini mengacu ke prospektus awal, jadi mohon teman-teman agar tetap dimonitor apabila ada perubahan-perubahan. Oke, ini juga yang penting adalah rencana penggunaan dana yang terkumpul dari IPO ya. Oke, sebesar 39,4% akan digunakan untuk pembelian aset berupa tanah bangunan di Cilengsi Bogor. Ini merupakan transaksi afiliasi dan untuk selengkapnya teman-teman bisa mengacu ke prospektus kalau mau tahu informasi mengenai transaksi ini ya. Tujuan pembeliannya adalah untuk mengurangi biaya sewa perseroan karena nanti akan dimiliki sendiri asetnya. Lalu transaksi ini akan dilakukan paling lambat 3 bulan setelah dana IPO diterima. Nah, sisanya sebesar 60,6% akan digunakan sebagai modal kerja ya. Istilahnya OPEX atau operating expenditure, ini meliputi
pembelian bahan baku, beban operasional, dan marketing. Oke, apa sih keunggulan untuk dari Ace Oilfield ini? Pertama mungkin kualitas produknya ya yang sesuai standar profesional dan juga standar impor ya, karena dapat bersaing dengan produk impor karena tadi sendiri ini juga merupakan perusahaan yang berafiliasi dengan dari Australia ya. Selain itu juga mereka memiliki jaringan distribusi yang luas di seluruh Indonesia dan mudah ditemui di seluruh outlet modern. Mungkin yang terkenal ini Mitra 10 ya, lalu ada Propan dan beberapa outlet-outlet untuk produk-produk inilah material lah yang gampang ditemui. Oke, nggak lupa kita juga lihat faktor risikonya ya. Ini mungkin yang utama adalah risiko impor bahan baku yang dihadapi oleh perusahaan karena memang dalam memproduksi peralatan pengecatan ini masih mengandalkan bahan baku dari impor gitu. Jadi otomatis ada risiko jika ada kebijakan perubahan regulasi mengenai impor atau mungkin ada hambatan dalam ini ya, dalam proses delivery-nya, itu yang menjadi resiko utama yang dihadapi oleh perusahaan. Oke, terakhir kita lihat sekilas tentang keuangannya, kondisi keuangannya. Ini untuk performa yang digunakan adalah laporan keuangan sampai dengan Mei 2021 ya, yang terbaru ya. Nah, itu sih secara tahunan masih meningkat pendapatan usahanya sebesar 2,39% secara year on year. Sedangkan dari sisi laba bersih juga ini yang laba bersih operasional ya, bukan komprehensif, ini masih mencatat kinerja laba sebesar 1,5 triliun ya rupiah. Ini juga masih, 1,5 miliar rupiah maksud saya. Hal ini sekaligus membalikan posisi rugi ya pada waktu tahun sebelumnya, bulan Mei 2020, itu masih merugi sebesar 811 juta. Jadi ada perbaikan yang disebabkan ada penyesuaian ya terkait penerapan Omnibus Law pada imbalan pasca kerja sesuai perhitungan aktuaris. Kalau dari sisi profitability-nya sendiri juga dalam 3 tahun terakhir, artinya 2018 sampai 2020 ya, ini ROE atau return on equity-nya juga tumbuh secara konsisten. Ini masing-masing 6,71, 7,9 sampai 11,27% untuk tahun lalu ya, full year 2020. Untuk dari sisi margin juga ini masih dalam tren naik ya, baik gross margin maupun net margin, hingga pada laporan tahunan terakhir tahun 2020 tercatat gross margin di level 21%, sedangkan net margin di 4,39%. Oke, itu mungkin sekiranya sedikit summary atau preview ya tentang emiten yang akan melantai di bursa kita, yaitu PT Ace Oilfield Tbk atau kode saham KUAS. Oke, mungkin kita ingatkan kembali agar teman-teman mungkin senantiasa untuk mempelajari prospektus lebih lanjut jika memang berniat untuk memesan IPO ini, dan juga bisa dilaksanakan tentu melalui NH Korindo Sekuritas. Oke, sekian itu aja untuk topik kita hari ini. Selamat berinvestasi dan salam sukses selalu.